Shalom teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dede Maulana sebagai moderator, dan teman sebelah saya Anggi Dujandra Wahyudi, dan teman saya Yolanda Nariska dan Anissa Rizky Amalia. Nah, di sini kami ingin mengulas film pendek yang berjudul Salah Kaprah oleh PKG Kecamatan Wuryantoro. Sebelum menonton film pendek yang ingin kami ulas, mari kita simak summary dari film pendek terlebih dahulu. Pada suatu hari, seorang anak perempuan di salah satu keluarga dipanggil oleh ibunya dan diminta tolong untuk membelikan garam ke warung. Sekembalinya ia dari warung, ia meminta izin ke ibunya untuk pergi bermain bersama teman-temannya di lapangan. Di waktu yang sama, ibu kepala dusun mendatangi salah satu rumah warganya untuk meminta kelengkapan berkasnya. Namun ketika sampai di rumah sang warga, ia mendapati anak dari pemilik rumah itu sedang duduk di depan rumah asik sendiri bermain dengan gadgetnya dan tidak peduli, tidak membalas salam sang kepala dusun dan berlaku tidak sopan terhadapnya dan ibunya. Setelah ditegur oleh sang ibu, si anak langsung pergi meninggalkan rumah tanpa sang ibu ketahui tujuannya kemana. Pamedare wasitaning ati. Iyalah, jebul uyahku ki montek to. Bila, kowe nang endi, Nduk? Sinau, Mak. Rene osik, Nduk. Mama mek njaluk tulung sedelo. Iki lho Mama ki arep masak jebule uyahe entek. Tumbasno uyah sik teng warung nggih. Nggih, Mak. Tuku loro wae ya, iki duwite. Assalamualaikum. Salam. Iki Mak sarme kek niki susuke. Ya, matur nuwun ya, Nduk. Dek kula ajeng dolan angsal mboten Arep dolan nang ndi? ten lampangan karo rencang-rencang. Oh iya, ya wis sing ati-ati welingi Mama. Nek dolanan ra pareng tukaran ya. Mengko bar masak iki, Mama arep nyang alas nusul bapakmu. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nduk. Nggih, Mak. Dek tindak sawah, Dek. Iya, Nduk. Lah kowe arep nyang endi? Ajeng ke lapangan. Lah mamamu apa wis mangkat ning sawah, Nduk? Dereng Mama nembe masak. Oh iya wis, aku tak budal dhisik ya. Nggih. Ayo, Bro. Renangin. Assalamualaikum. Kula nuwun. Wah, nembe mainan apa nggih? Nganti mboten jawab salam. Mas, Ibu wonten? Weh, apa nggono lara untu ya? Kok ora gelem semaur ki? Janjane nonton apa to iki? Tarik kepo. Kalau Ibu lagi turun ning kamar. Bu, Ibu. Digoleki. Lah kok karo ibuke kok ngoten to, Mas? Ngopo to, Kak? Bengok-bengok kene ngalas. Ki lho lagi digoleki kancamu. Monggo buka dus. Wah, pitik kaya ngono, Kak. Jadi ra sopan. Bento. Kowe cek malah nakal to, Kak. Tak kandhane ayahmu lho. Ya Ibu ki malah ngomel-ngomel geteng aku. Kak, arep kowe kene ndi lho? Ngapunten nggih, Bu. Dasar laris-laris sakniki nggak pendolanan HP. Nggih ngoten niku. Kersane napa, Bu? Ajeng nyuwun fotokopi KTP kalih Kakak. Oh nggih, kula pendet kirian nggih. Wong tesane kepong rusuh yang dolanan. Enek apa to Arka, tek teko-teko kok nesu-nesu. Kalau kancane ibuku sangane kepo. Ya aja ngono, nek enek tamu dolananmu glereng dhisik. Ya wega lagi gayang-gayang ngikon pateni. Nek lagi main game ki asik lho ra iso dirusui. Halah, kok main HP ya? Ora, yo aku ra pengen HP, aku ra pengen nyusahke wong tuaku.
Kowe betek kowe pengen ora ya nek karo wong sing luwih tuwa kowe iki kudu duwe unggah-ungguh. Lah kowe ora ngerti wonge jengkelne banget. Aja kaya ngono kuwi, bener bila awake dhewe kudu ngajeni wong sing luwih tuwa saka awake dhewe. Gembel betek kowe ra seneng karo Arka ta? Ora ya, kabeh ki tak senengi, kowe kabeh ki kancaku. Aku nyeneng omah diajari bapak karo mama basa sing bener. Halah, iki wong desa. Ora ya. Apa to? Kok regejekane kene apa? Iki lho Bu, Arka kula sanjangi mboten purun. Lah ono apa to? Kalih tiyang sepuh mboten ngajeni. Arka, bener omonge bila kuwi, awake dhewe karo wong sing luwih tuwa kudu duwe unggah-ungguh lan basa sing bener. Lah ibu ki nembe turu lho Bu. Mula benten krungu enten tamu. Lah dalah, mosok mbasakne ibu lagi turu tambah ora krungu, kuwi kleru. Niki Bu, tak perlu to. Ngapunten kula jeng nusul Arka. Bu, lah niki klentung ngene bapak Bu. Bu, klentung ngene bapak niki Bu. Bu. Yo kok mau nang endi le, gak wis mak amburung. Kak! Yo, ayo ndi kowe lek? Kak! Alhamdulillah le, tibake kowe nang kene. Lah wonten menapa to, Bu? Niki lho Bu, Arka lunga kalih nesu-nesu. Lah nesu-nesu niku keng menapa? Ngeten lho Bu, kula niku nembe sare teng kamar. Gek anak kula niku enten njaba dolanan HP. Bu kados niku wong Arka niku nembe dolanan gur ditakoki mawon. Ngeten lho Bu, wau niku enten gene Arka niku kula uluk salam. Bola bali mboten semaur. Kula cedhaki Arka niku nesu. Ibuke medal, ibuke nggih tumut nesu-nesu. Lajeng melajar mriki. Ngaten. Lah jenengan niku nggih marai anak kula nesu. Niku atus lunga. Lah jenengan niku nggih klentu kok Bu, malah ndukani putrane. Sampun, sampun. Mboten sisah regejegan, mboten sae ditingali lare-lare. Jenengan niku nggih klentu kok Bu. Mosok mbasakne awake dhewe, aku lagi sare. Ya putrane jenengan melu salah kaprah. Brayat menika guru ingkang sepindah lan utami kangge para lare. Pramila unggah-ungguh basa lan pangucap kedah leres supados dados tulodo kangge para putra. Menawi putranipun dereng leres, ampun didukani. Nanging dipun terangaken ingkang leres punika dos pundi? Oh, nggih Bu. Nah, Arka, saiki nyuwun ngapura karo Bu Kadus ya. Bu, kula nuwun pangapunten nggih. Oh, nggih. Besok ora pareng dibaleni melih nggih. Nah, wis ki padha dolanan. Aja depat dodan meneh ya. Kula nggih nyuwun pamit Bu, ajeng godhog wedang. Selak bapake mulai saka kerja. Nggih, salam meneh to. Lah pripun? Wedang kok ya digodhog. Nalare sing digodhog niku lak nggih toya to, Bu? Inggih, Bu. Godhog toya ingkang leres. Lajeng Bapak kundur saking makarya. Weh, tibake Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Anggit Chandra Wahyudi. Di sini saya akan memberi pendapat tentang pengulasan film pendek yang berjudul Salah Kaprah. Di sini pendapat saya yaitu kurangnya peran orang tua Arka dalam mendidik anaknya dalam hal sopan santun kepada orang yang lebih tua. Dalam hal ini seharusnya peran orang tua sangatlah penting, sehingga anak-anak usia dini bisa mengerti atau paham tentang sopan santun dan tata krama seperti yang diajarkan oleh orang tua bila. Di sini juga seharusnya sebagai orang tua kalau melihat kesalahan anaknya seharusnya tidak memarahi, tetapi menegur secara halus agar tidak terjadi salah paham. Kemudian seharusnya juga peran orang tua di sini membatasi anaknya untuk bermain gadget. Di anak usia dini seharusnya
belum diperbolehkan untuk memegang gadget atau handphone. Untuk anak usia dini seharusnya lebih banyak belajar mengenai ilmu-ilmu sopan santun atau tata krama secara lebih mendalam lagi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nuriska. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang film yang sudah ditonton tadi. Salah satu nilai karakter bangsa kita adalah sopan santun. Sopan santun adalah perilaku atau sebuah etika yang mencerminkan sikap seseorang dalam artian seseorang tersebut bertutur kata baik atau lemah lembut, bertingkah laku halus dan baik, serta menjaga perasaan orang lain yang sepantaran, lebih muda, atau lebih tua dari diri kita sendiri. Pada kisah salah kaprah yang diangkat di film ini, ada seorang tokoh yang bernama Arka yang sifatnya bertolak belakang dengan etika sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Dalam kutipan dialognya, "Sukanya kau kepo, alih-alih menjawab salam dari ibu kepala dusun, ia membalas dengan perkataan yang tidak sopan. Pada saat memanggil ibunya pun, ia berteriak, 'Ibu, ibu!' Itu pun sudah termasuk tidak sopan. Sedangkan bila seorang anak kecil temannya, Arka, memiliki karakter yang bertolak belakang dengan Arka, yaitu sopan terhadap orang tua, tutur katanya baik dan halus. Di sini saya akan mengulas tentang sikapnya si anak yang bernama Arka. Pada sebuah studi psikologi menyatakan bahwa orang tua yang kerap menjadi tidak sabar sehingga suka berteriak atau mungkin berkata kasar pada anaknya. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap anaknya. Beberapa dampak yang ditimbulkan ketika berteriak kepada anak antara lain, yang pertama yaitu membuat perilaku anak semakin buruk. Yaitu ketika sering diteriaki dan dimarahi, anak bahkan bisa menjadi membangkang dan lebih agresif. Berteriak pada anak juga bisa menyebabkan ia merasa tertekan sehingga meningkatkan resiko anak berperilaku. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Amalia. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang film pendek yang telah kita tonton tadi. Yang bisa dilakukan untuk menghindari kebiasaan berteriak atau melakukan kekerasan verbal pada anak, yaitu berikan peringatan yang jelas dan tegas tanpa menggunakan kalimat yang menyakitkan. Berikan penjelasan dan alasan kepada anak mengapa orang tua tidak suka dengan perilakunya. Ini akan membantunya memahami kesalahannya dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kembali pada pengulasan film pendek Salah Kaprah. Ibunya Bila mendidik anaknya sopan santun secara tidak langsung dengan cara meminta tolong kepada anaknya dengan ucapan, "Ibu minta tolong belikan garam ke warung ya." Lalu ibunya berpesan agar saat bermain tidak berkelahi. Saat disapa oleh warga juga sopan dan bertutur kata baik. Pada saat di lapangan bermain, Arka bergabung dengan marah-marah karena merasa terganggu sedang bermain HP di rumahnya. Malah datang tamu, lalu si Bila menanggapinya dengan, "Jangan begitu, kalau lagi ada tamu bermain HP-nya berhenti dulu. Kita orang itu harus punya sopan santun." Intinya anak kecil bernama Bila ini bilang kalau semarah-marahnya kita dengan orang, kita tetap harus punya sopan santun karena ia diajarkan bertutur kata yang baik dan sopan santun terhadap sesama manusia oleh orang tuanya. Arka pergi sambil marah-marah yang dikira ibunya. Arka ingin pergi karena ditanya terus-menerus oleh sang ibu Kadus hingga marah dan pergi meninggalkan rumah. Ternyata sang ibu Arka ini salah kaprah dengan tingkah anaknya. Lalu dijelaskan oleh sang ibu Kadus dan akhirnya semua orang mengerti dan tahu kalau ternyata ibu dari Arka ini hanyalah salah kaprah. Perkenalkan, nama saya Dede Maulana. Saya ingin menyampaikan pendapat dari saya sendiri mengenai film pendek Salah Kaprah yang sudah kita tonton sama-sama tadi. Yang bisa saya
bahas di dalam video tersebut adalah pentingnya untuk mengajari atau mencontohkan hal yang baik, termasuk sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua, tidak boleh berbicara menggunakan nada yang tinggi dan membentak. Juga pentingnya mengajari anak sedari mereka kecil, seperti menjawab salam dari orang lain. Dan di dalam hal berkehidupan sehari-hari, apalagi bersosialisasi kepada teman-teman di sekitar, harus mendengarkan pendapat orang lain, juga teman-teman yang lain di sekitaran kita. Apalagi pendapat itu bertujuan baik kepada diri kita sendiri, jangan langsung marah dan menolak pendapat dari mereka. Juga untuk orang tua yang memiliki anak dengan sifat seperti itu, orang tua juga harus mencontohkan dengan baik. Jangan orang tua juga membentak dan memarahi anak kalau dia salah, karena anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya dan dilakukannya kembali ke lingkungan sekitarnya. Jadi guru terbaik bagi anak-anak, apalagi anak-anak yang masih berumur TK atau PAUD, adalah orang tua mereka sendiri, karena orang tualah yang sering dan sehari-hari bersama mereka. Jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.